dilaksanakan. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Maka dari itu, teman-teman, jangan pernah takut bahwasannya suara-suara kebenaran itu akan datang pada mereka yang hari ini rakus akan kekayaan, yang hari ini rakus akan miliar. Jadi kami tegaskan, kami sudah baca ulang transkrip putusannya. Tidak benar ada kesimpulan hakim pra-peradilan bahwa Pak FA menerima 40 miliar dari Tan Kian. Yang besok Pak FA, kami sudah diskusi sekaligus juga tentu saja saya sampaikan kondisi terbaru terkait dengan putusan pra-peradilan nomor 134. 134 ya, karena yang 135 kan baru diagendakan putusan hari ini. Pada prinsipnya dari respon yang disampaikan Pak FA dan diskusi yang kami lakukan, Pak FA menghormati putusan pengadilan tersebut, menghormati putusan pra-peradilan tersebut, meskipun memang setelah kami baca ulang, kami sudah lakukan transkrip ya dari putusan pra-peradilan itu, totalnya dari transkrip cepat saja itu sekitar 50-an halaman ya yang dibacakan. Setelah kami baca ulang memang terdapat sejumlah catatan ya, dan menurut kami ada bias-bias begitu dalam pemahaman terhadap fakta persidangan yang ada. Tetapi karena itu sudah diputus, maka kami menghormati putusan pra-peradilan tersebut. Pak FA juga sebagai penegak hukum, beliau paham betul bahwa terlepas dari setuju atau tidak setuju dalam terhadap produk pengadilan, maka tetap harus dihormati karena itulah yang mengikat secara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sekaligus juga ingin mengklirkan beberapa catatan yang tampaknya keliru atau tidak tepat gitu dipahami ketika itu di informasinya dipotong-potong terkait dengan seolah-olah hakim memutus atau mengatakan Pak FA menerima 40 miliar. Jadi kami tegaskan, kami sudah baca ulang transkrip putusannya. Tidak benar ada kesimpulan hakim pra-peradilan bahwa Pak FA menerima 40 miliar dari Tan Kian. Yang benar adalah hakim pra-peradilan mengatakan ada bukti BAP atau potongan keterangan dari Tan Kian yang diajukan di proses pra-peradilan oleh termohon, yang intinya Tan Kian mengatakan dia memberikan uang yang ekuivalen jumlahnya dengan 40 miliar terhadap seseorang bernama Ferry. Itu bunyi ya di bukti tersebut, Tan Kian memberikan uang pada seorang bernama Ferry, dan tidak disebutkan sama sekali di sana bahwa Tan Kian memberikan uang pada FA. Jadi itu perlu kami clearkan, tidak disebutkan sama sekali di sana Tan Kian memberikan uang pada FA. Bahkan hakim juga mengatakan tidak bisa menyimpulkan apakah FA menerima atau tidak menerima uang tersebut. Jadi itu baru pengakuan dari satu sisi Tan Kian memberikan uang pada seseorang bernama Ferry. Itu tentu perlu kita clearkan karena seolah-olah narasi atau isu yang berkembang adalah pemberian uang tersebut pada FA. Itu kami clearkan, hakim tidak pernah mengatakan dan menyimpulkan seperti itu. Itu jelas sekali di transkrip putusan pra-peradilan, silahkan juga bisa diulang videonya. Bahkan hakim tegas mengatakan tidak menyimpulkan dan itu masuk ranah pokok perkara. Jadi silakan diuji saja nanti pada pokok perkara. Sehingga kita betul-betul perlu hati-hati untuk menyimak dan menyampaikan informasi agar ini bisa jadi edukasi yang baik pada publik.
ada satu kekhawatiran kami juga ke depan, kalau putusan pra-peradilan atau bagian dari putusan pra-peradilan ini kemudian digunakan oleh penegak hukum di seluruh Indonesia, maka semua orang yang diduga melakukan tindak pidana, dia bisa langsung jadi tersangka. Semua orang, siapapun itu, bisa langsung jadi tersangka oleh penegak hukum, baik tindak pidana khusus ataupun tindak pidana umum, tanpa seseorang tersebut diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi atau diperiksa terlebih dahulu. Inilah yang kami sebut bahwa proses pengujian di pra-peradilan itu bukan sekedar soal satu orang, tetapi kalau ini diterapkan secara massal, penafsiran yang menurut kami keliru tersebut, itu maka semua orang bisa jadi korban, menjadi tersangka tanpa harus diperiksa terlebih dahulu, tanpa harus diberikan hak untuk menjelaskan dan mengklarifikasi. Tentu saja kita tidak ingin hal ini terjadi. Karena itulah, terlepas dari putusan pra-peradilan yang sudah dibacakan kemarin, kami juga berharap untuk perbaikan ke depan. Ini betul-betul perlu penguatan, ada concern dari pihak Mahkamah Agung dan juga ada perhatian dari pembentuk undang-undang agar ada kepastian hukum terhadap semua orang yang potensial jadi tersangka tanpa diberikan hak untuk mengklarifikasi atau menjelaskan apa yang sebenarnya ia ketahui atau bukan ia lakukan. Kalau isu tentang Pak FA-nya kan sudah selesai di pra-peradilan 134 terkait dengan hal itu. Tetapi ada kekhawatiran yang lebih besar kalau pertimbangan putusan penetapan tersangka tanpa pemeriksaan calon tersangka ini diterapkan oleh seluruh penegak hukum, maka begitu banyak orang yang akan jadi korban. Jadi itu concern kami. Silakan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.